Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kita yaitu analis sentimen publik terhadap program makan gratis Presiden Prabowo Subianto menggunakan platform Twitter atau X. Kita menggunakan Naive Bayes Classifier. Pada proyek ini kita terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Mbak Arina, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Arina Sabilal Haq, NIM 2210304111. Dan anggota yang kedua yaitu saya, Leonie Azhari Putri, NIM 2210304110. Dan anggota kita yang ketiga yaitu Amanda Septiani Putri dengan NIM 221030411062. Baik. Selanjutnya kita akan langsung membahas metode awal dari tahap analisis sentimen berikut. Yang pertama yaitu adalah kita melakukan setup lingkungan kerja. Kita akan menghubungkan Google Colab ke akun Google Drive terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat folder untuk proyek ini dengan cara menghubungkan Google Colab dengan Google Drive, kemudian kita mengecek apakah direktorinya sudah ada atau belum. Kemudian jika sudah ada, kita akan melakukan install library dasar. Kita akan menggunakan Sastrawi. Selanjutnya kita juga menggunakan library Pandas untuk melakukan crawl datanya. Kemudian kita akan langsung melakukan crawl data atau pengambilan data di Twitter dengan cara kita akan memasukkan out token. Jadi di sini kita masukkan out token, kemudian kita akan mengimport atau menginstal Pandasnya terlebih dahulu untuk menjalankan kode-kode yang untuk memuat data tersebut. Oke, di sini kita akan langsung pada proses scroll data, yaitu kita akan scraping atau menginput data apa saja yang kita dapatkan dari metode crawl data ini dengan cara kita memasukkan file name-nya yaitu mbg1, kemudian sales reward-nya yaitu makan bergizi gratis dalam rentang waktu 2024 bulan 10 tanggal 1 sampai dengan 2025 bulan 1 tanggal 30 dengan bahasa Indonesia. Nah, kita di sini juga menentukan limitnya yaitu 500. Setelah itu, jika sudah ditentukan semuanya, kita bisa langsung memproses datanya. Maka data akan muncul dengan cara kita mengimpортkan Pandas terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan display data frame tersebut. Selanjutnya, kita bisa masuk ke proses, tolong di scroll Mbak Arin. Nah, kita bisa mengecek apakah data yang kita dapatkan itu sudah 500 atau belum. Namun di sini kita mendapatkan data 215 data, sehingga proses pengambilan data ini kita akan melakukan secara berulang hingga data yang kita butuhkan tercukupi atau sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita akan melakukan crawl data secara berulang agar data yang kita input atau kita dapatkan itu bisa relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah tahap pre-processing data, yaitu membersihkan teks tweet, menghapus URL, stop word, dan stemil. Tahapan yang pertama yaitu menginstal library yang kita butuhkan. Tujuannya menginstal pustaka untuk menganalisis data, membaca file Excel, dan melakukan stemming menggunakan bahasa Indonesia atau Sastrawi. Selanjutnya, load data dari Google Drive. Menggunakan Google Colab, import Drive, dan mengakses file dengan patch-nya. Tujuannya untuk membaca file
dataset yang tersimpan di Google Drive ke dalam data frame. Selanjutnya adalah mengecek nama kolom. Tujuannya untuk menampilkan semua nama kolom agar kita tahu kolom mana yang berisi teks. Biasanya bernama tweet, full text, dan isi. Kemudian membuat fungsi untuk menghapus URL. Tujuannya untuk menghapus link dari teks karena tidak relevan untuk analisis teks. Kemudian membuat fungsi untuk menghapus simbol dan angka, yaitu membersihkan teks dari karakter selain huruf dan menyeragamkan format ke huruf kecil. Kemudian membuat fungsi untuk menghapus stopword, yaitu menghapus kata-kata umum seperti dan, di, yang, dan yang tidak memiliki nilai analisis tinggi. Kemudian membuat fungsi untuk stemming, atau mengubah kata ke bentuk dasar. Tujuannya untuk mengubah kata menjadi bentuk dasarnya, misalnya berlari menjadi lari. Selanjutnya menggabungkan semua dalam satu fungsi pre-processing, yaitu menyatukan semua tahapan pre-processing agar mudah diterapkan. Kemudian menerapkan pre-processing ke kolom teks. Tujuannya untuk membuat kolom baru yang berisi hasil pembersihan teks. Selanjutnya melihat hasil sebelum dan sesudah dibersihkan, yaitu melihat perbandingan antara teks asli dan teks yang sudah dibersihkan. Yang terakhir, mengunduh file dari Google Colab ke komputer atau PC. Pada tahap selanjutnya yaitu labeling sentimen. Labeling sentimen ini menambahkan label sentimen positif atau negatif ke dataset. Teks yang sudah dibersihkan tadi akan diperiksa apakah mengandung kata-kata positif atau negatif. Jika ditemukan kata dari daftar positif, maka teks diberi label positif. Jika ditemukan data daftar negatif, maka akan diberi label negatif. Dan jika tidak ditemukan keduanya, maka teks diberi label netral. Adapun langkah-langkahnya pada proses labeling sentimen ini sebagai berikut. Yang pertama adalah import library dan baca dataset. Ini untuk membaca file Excel yang berisi data teks yang sudah melalui tahap pre-processing. Kemudian data disimpan ke dalam data frame. Selanjutnya adalah menambahkan kolom label kosong. Ini opsional. Bisa diisi manual nanti di Excel. Selanjutnya adalah membuat daftar kata positif dan negatif. Kemudian membuat fungsi labeling sentimen. Tujuannya untuk memeriksa apakah teks mengandung kata positif atau negatif. Jika tidak ditemukan positif atau negatif, maka teks dilabeli netral. Selanjutnya menerapkan fungsi label ke dalam teks. Dan melihat jumlah masing-masing tabel label, yaitu menampilkan jumlah data yang berlabel positif, negatif, atau netral.
untuk melihat distribusi sentimen. Selanjutnya, mengecek contoh data positif dan negatif. Ini menampilkan sampel hasil pelabelan dan membandingkan teks asli dengan versi yang sudah diproses. Kemudian, yang terakhir, menyimpan dataset yang sudah diberi label ke file Excel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Amanda. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah ke tahap uji latih model. Di sini kami menggunakan model multinomial Naive Bayes dengan pendekatan TF-IDF untuk ekstraksi fitur teks dan smooth untuk menangani ketidakseimbangan data. Tahap yang pertama, kami mengimpor library penting seperti Pandas, Matplotlib, sklearn, dan NLTK. Setelah itu, kami memuat dataset dari file Excel dan lalu membersihkan data tersebut dengan menghapus nilai none atau kosong dan memastikan kembali kolom teks tersebut harus berbentuk dalam string. Pada tahap yang kelima, yaitu kami menggunakan TF-IDF Vectorizer dengan stop words bahasa Indonesia dari NLTK, serta konfigurasi seperti min-df dengan nilai 2, max-df dengan nilai 0,95, dan nram range dengan nilai 1,2, dengan tujuan untuk mendapatkan representasi numerik dari teks yang relevan dan bersih. Selanjutnya, kami menampilkan juga visualisasi top kata TF-IDF tertinggi untuk masing-masing label sentimen. Seperti yang pertama, pada label negatif dengan kata tertinggi yaitu gizi gratis, lalu yang kedua, label netral dengan kata tertinggi gizi gratis dan makan gizi, dan yang terakhir, pada label positif dengan kata tertinggi makan gizi. Selanjutnya, kita menerapkan metode smooth karena distribusi sentimen tadi pada dataset tidak seimbang. Maka kita membutuhkan metode smooth ini digunakan untuk menghasilkan data sintetik sehingga kelas minoritas terdistribusi lebih merata. Dan lalu dilanjutkan dengan data pelatihan model tersebut dengan data balancing dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji, dengan perbandingan 80:20. Lalu hasil evaluasi model ini memiliki angka akurasi model mencapai 81,74% dengan skor precision, recall, dan F1 score yang seimbang di seluruh kelas sentimen. Kami juga menunjukkan confusion metric bahwa pada gambar tersebut model mampu mengklasifikasi kelas dengan baik. Selanjutnya kita menampilkan juga model sebelum dengan metode smooth dan sesudah metode smooth agar untuk menunjukkan dampak balancing data tersebut. Pada gambar di sini, distribusi sentimen sebelum di smooth tidak seimbang antara positif, netral, dan negatif. Selanjutnya, setelah kita menggunakan metode smooth ini, distribusi sentimen antara positif, negatif, dan netral menjadi lebih seimbang. Dan tahap yang terakhir, kita mencoba untuk
memprediksi tweet baru. Dan model tersebut berhasil memprediksi dengan contoh di sini ada kalimat program ini sangat membantu masyarakat kecil. Di situ terdeteksi positif, lalu ada perkara makan gizi gratis terdeteksi netral karena tidak jelas itu maksudnya kemana, dan yang terakhir makan gratis hanya buang-buang anggaran negara. Nah, itu terdeteksi negatif. Kesimpulan dari proses ini, kombinasi TF-IG, smooth dan multinomial naive Bayes efektif dalam analisis sentimen. Model ini dapat digunakan untuk memproses data sentimen dengan distribusi yang tidak seimbang dan memberikan hasil prediksi yang akurat. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Mbak Leonie. Baik, sekian dari presentasi kelompok 1. Apabila ada salah kata atau salah codingan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.